Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator kelompok 2 atas nama Alfiska Meike Shalumi Tompoyo. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya yaitu Muhammad Guntur, Oktaviani, Sarmilan, Nela Kairur Nada, Alfiska Meike Shalumi Tompoyo, Gabriel Francisco Tarigan, Nurpadila, dan Bobi Cahya Gemilang Christian. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang koperasi dalam pembangunan sosial ekonomi. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Guntur. Baiklah, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa sub-sub materi mengenai koperasi dalam pembangunan sosial ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, langkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian koperasi dan definisi koperasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Secara harfiah yang berasal dari bahasa Inggris, cooperation terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu CO yang berarti bersama atau operation yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi. Nah, dalam materi tersebut terdapat juga peranan koperasi di berbagai negara. Dibandingkan dengan tipe organisasi lain, pembangunan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom dapat diterima di berbagai negara dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokratis, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosial atau ekonomis dari bekerja sama bermanfaat bagi para anggotanya. Yang kedua, melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkannya atas dasar persyaratan yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat dari pasar umum atau disediakan di negara. Kemudian yang ketiga itu struktur dasar dari tipe organisasi koperasi yang bersifat sosial ekonomi cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomi tertentu. Yang terakhir itu para anggota yang termasuk golongan penduduk sosial ekonominya lemah dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi sosial ekonominya. Baik, saya persilakan ke pembaca selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok kami. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Selanjutnya, teman saya Otevani yang memaparkan materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok saya, dampak koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama, dampak mikro dari suatu koperasi. Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Jika pelayanan tersebut diterima oleh anggota dapat, yang pertama, menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah yang besar. Yang kedua, melakukan diversifikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya. Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi. Pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka. Dampak makro dari organisasi koperasi. Ada 4 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang. Yang pertama, politik. Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan politik, sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga-lembaga koperasi yang diorganisasi secara demokratis. Yang kedua, sosial. Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan sosial budaya. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah
diharapkan akan bertitik tolak dari struktur sosial yang ada dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya. Yang ketiga, ekonomi sosial. Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanan secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara sosial ekonomis lemah dan miskin, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang keempat, ekonomi. Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri. Yang kedua, diversifikasi struktur produksi, perluasan usaha pengadaan bahan makan dari bahan mentah. Yang ketiga, peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin, dan pekerja lepas dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan. Yang keempat, peningkatan kegiatan pembentukan modal dan perbaikan modal manusia melalui pendidikan latihan manajer, karyawan, dan anggota. Yang kelima, transformasi secara bertahap para petani yang orientasinya pada pemenuhan kebutuhan dasar ke dalam suatu sistem ekonomi yang semakin berkembang melalui pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat. Yang keenam, pengembangan pasar, perbaikan struktur pasar, perilaku pasar, dan prestasi pasar, dan persaingan semakin efektif akan memperbaiki koordinasi yang saling membantu dari berbagai rencana ekonomi, konsumen, dan produsen berbagai barang dan jasa. Selanjutnya, aspek-aspek pokok koperasi dan sistem ekonomi. Ada 3 sistem ekonomi yang berbeda berdasarkan kesamaan-kesamaan hakiki yang terdapat dalam struktur pembuatan keputusan, struktur informasi, dan motivasi pada perekonomian negara-negara industri. Yang pertama atau A, sistem perekonomian swasta atau kapitalis misalnya Amerika Serikat, Republik Federasi Jerman, dan negara-negara industri barat lainnya, termasuk Jepang. Yang kedua atau B, sistem perekonomian sosialis yang direncanakan dari pusat, misalnya Republik Demokrasi Jerman dan Uni Soviet. Yang ketiga atau D, sistem perekonomian pasar sosialis dengan pemilikan masyarakat Yugoslavia atau dengan pemilikan negara Hungaria yang telah dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman negatif yang diperoleh dari penerapan bentuk perencanaan administratif dari pusat atau berbagai kegiatan ekonomi dan atas berbagai proses pembangunan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Nur Fadilah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang sebab-sebab kegagalan koperasi. Kebijaksanaan pada dasarnya beranggapan bahwa jika persyaratan minimum tidak dapat dipenuhi, maka kekurangan dalam jangka waktu tertentu dapat diganti dengan bantuan pemerintah
antara lain yaitu yang pertama, prakarsa untuk membentuk koperasi diganti dengan aktivitas-aktivitas dari pegawai dinas pengembang koperasi. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap modal koperasi diganti dengan donasi-donasi pemerintah atau pinjaman lunak. Yang ketiga, keterampilan manajemen untuk menjalankan perusahaan koperasi diganti oleh pegawai pemerintah. Yang keempat, efisiensi ekonomis perusahaan koperasi dalam hubungan dengan dan untuk kepentingan anggota diciptakan secara semu melalui pemberian hak-hak istimewa seperti pengecualian pajak, monopoli untuk mengusahakan produk-produk tertentu, audit tanpa pembayaran imbalan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jangka waktu tertentu diharapkan bahwa koperasi yang didukung dengan bantuan pemerintah dapat merubah dirinya sendiri melalui proses yang berlangsung secara otomatis menjadi organisasi yang benar dapat berdiri sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sarmilan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan yang berikutnya secara sistematis persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi pertumbuhan koperasi, yaitu 1. Hanya menunjang kegiatan-kegiatan koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan-kepentingan para anggotanya. 2. Mendorong para anggota untuk berperan serta dalam pemilihan pengurus, pengawas, dan dalam pengambilan putusan. Yang ketiga, membiarkan suatu tingkat otonomi tertentu kepada koperasi-koperasi itu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kegiatan-kegiatan ekonominya selalu dapat disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya. Yang berikutnya, koperasi-koperasi kesejahteraan yang dapat menimbulkan masalah. Yang pertama, menimbulkan beban yang berat bagi pemerintah. Yang kedua, tidak dikelola sebagaimana layaknya suatu organisasi ekonomi, tetapi lebih menyerupai suatu lembaga administrasi. Yang ketiga, menampung semua orang yang membutuhkan bantuan tanpa memperhatikan keinginan dan kemampuan mereka untuk bekerja sama demi suatu tujuan yang sama. Yang berikutnya, tidak merubah dirinya menjadi organisasi-organisasi swadaya sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfiska. Baik, itu pemaparan dari materi kelompok 2. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi koperasi dalam pembangunan sosial ekonomi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Adapun dua dampak yang ada pada koperasi dalam pembangunan sosial ekonomi, yaitu dampak dari segi mikro dan makro. Dengan itu, dalam pembangunan sosial ekonomi ada beberapa peranan-peranan penting dalam mewujudkan pembangunan sosial ekonomi dalam koperasi. Peranan koperasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Perjalanan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional dalam perjalanan panjang sejarah ekonomi pembangunan bangsa ini, setelah Indonesia merdeka, koperasi diterima sebagai satuan ekonomi yang sesuai untuk Indonesia dan ideologi Pancasila. Hal ini dikarenakan koperasi cocok dengan watak ekonomi Pancasila, ekonomi yang bersendi pada seluruh nilai-nilai moral dan mengacu pada seluruh aspek kehidupan sila-sila dari Pancasila. Sekian materi dari kelompok 2. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.